Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tidak seperti biasanya kalau saya di studio, kali ini outdoor, luar ruangan, daerah puncak. Dan kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema kenaikan harga barang kebutuhan. Pemerintah harus berpihak kemana? Saya pribadi mempunyai jawaban. Ya jelas harus berpihak kepada rakyat. Dalam webinar ini terungkap bahwa kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan. Pemerintah tidak mempunyai rencana, program, bahkan dalam APBN pun tidak tercermin hal ini. Antoni Budiawan mengatakan bahwa betul-betul pemerintah gagal mengantisipasi. Dan ini juga tercermin dari APBN. Waktu disahkan, sesungguhnya harga-harga komoditas itu sudah naik, tapi pemerintah seolah-olah tidak peduli. Bahkan pemerintah mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah bangkit. Pertanyaannya adalah bangkit dari apa gitu? Karena kenyataannya harga-harga terus naik. Bahkan sebelum perang Rusia lawan Ukraina pun harga-harga sudah naik, dan hal ini tidak tercermin dalam APBN sama sekali. Dan sekarang baru seolah-olah sibuk ketika tidak hanya minyak goreng yang lain, tapi juga listrik, pupuk. Sementara itu sekarang di berbagai daerah masyarakat kebingungan karena solar menghilang dari pasar. Bravos, your digital radio station. Saya tidak perlu menjawab, harga melonjak, solusi kemana seharusnya pemerintah berpihak. Yang sudah jelas adalah kita lihat bahwa pemerintah gagal antisipasi kenaikan harga pangan. Harga pangan termasuk juga tentu saja kenaikan harga komoditas. Dan sekarang diserahkan ke mekanisme pasar, di mana ini semuanya akan cekik rakyat. Kenaikan harga ini sudah, kenaikan dari komoditas ini sudah dari tahun lalu. Kalau kita ambil bahwa di sini April, ya indeksnya 100, ini saya pakai indeks. Kalau kita lihat sebelum perang juga ini sudah naik sampai 5 kali lipat dengan Januari 2022 gitu ya. Kalau dibandingkan di sini April, karena ini harganya juga turun jauh BBM. Nah, di sini kalau kita lihat batu bara itu naik sudah 3 kali lipat ya per Januari. Kalau kita bicara Oktober itu naiknya sudah 3 kali lipat lebih, 3,5 kali lipat. Dan juga di sini batu bara, minyak sawit. Ini batu bara ya, ini minyak sawit. Ini masalah kenaikan harga itu sudah sejak lama. Ini adalah akibat dari quantitative easing yang bersifat inflationary, inflatual. Nah, kita lihat di semua ini dari 2011 udah naik. Kalau kita lihat lagi dari harga rata-rata bulanannya, kalau kita lihat ini udah naik 2 kali lipat. Kalau APBN kita disahkan di bulan September 2021, ini sebetulnya sudah meningkat ya dengan harga minyak sawitnya. Tapi ini tidak tercermin di dalam APBN. Kalau kita lihat di sini ya harga, jadi tidak ada yang namanya memang disiapkan kalau ini kenaikan harga apa yang terjadi, apakah ada subsidi, ada apa dan sebagainya. Ini kelihatannya tidak ada mekanisme untuk antisipasi sampai ke sana. Berapa harga yang diperkirakan? Kalau kita lihat ya memang diperkirakan bahwa kurang lebih kalau harga minyak itu adalah $60 sekian ya di dalam APBN. Tapi kalau kita lihat bahwa di bulan Januari ya pada saat itu memang ini sekitar 60-an ya, di 70 gitu. Tapi kita lihat sekarang udah 80. Rata-rata bulanannya. Ini yang tidak terantisipasi bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sudah per Desember itu sudah 10%. Sewaktu APBN dibuat, ini sudah sekitar 8% lebih.
Jadi ini yang tidak terantisipasi. Sehingga semuanya begitu harga melonjak, begitu harga berdampak di Indonesia, semuanya gagap. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa tidak ada antisipasi di dalam APBN, lalu APBN malah dengan bangga mengatakan bahwa ekonomi sudah bangkit, tercermin di dalam surplus transaksi berjalan. Memang surplusnya sangat besar, ya 30 miliar lebih, tapi itu milik siapa? Itu kebanyakan ada milik pengusaha. Itu hasil dari batubara, ekspor sawit, dan sebagainya. Jadi ini dolar milik pengusaha, lalu pemerintah sangat membanggakan bahwa APBN juga bagus, jadi membanggakan ekonomi bagus, tetapi tidak diantisipasi di lain pihak, kenaikan harga ini akan membebani masyarakat. Kalau kita lihat harga BBM dan gas, itu jadi naik sedemikian rupa. Kenapa? Karena tidak diantisipasi. Jadi sekarang cara mengantisipasi ya udah dilepas aja ke mekanisme pasar, semuanya naik. Lalu harga listrik juga dinaikkan juga karena listrik BBM dan gas naik, harga listrik juga dinaikkan juga. Kemudian pupuk yang banyak sekali dengan gas naik. Pupuk non subsidi naik, pupuk yang subsidi menghilang. Nah ini lagi yang membuat rakyat menderita, apa yang disubsidi itu tidak ada. Sekarang coba kita lihat solar di daerah-daerah. Nggak ada juga katanya. Pertalite juga sudah tidak ada juga. Kalau dengan harga segitu kalau belum dinaikkan. Nah ini suatu pemerintah selalu kalau tidak mau mengeluarkan subsidi, maka yang terjadi adalah barangnya langka. Barangnya dihilangkan. Begitu juga dengan minyak goreng. Begitu minyak goreng dikatakan bahwa ini harus 1.400, subsidinya dari mana? Diambil dari BPDPKS. Jadi dana perkebunan kelapa sawit yang seharusnya untuk peremajaan. Tetapi itu pun sudah dibuat subsidi untuk biofuel yang sudah mencapai 100 triliun lebih. Nah, ini uangnya tinggal sedikit. Jadi begitu mau dibuat subsidi minyak goreng, tidak akan cukup. Nah, mereka kan tahu si pengusaha itu berapa uang yang ada di BPDPKS. Nah, mereka khawatir itu tidak bisa dibayar, ya mekanismenya juga tidak jelas, maka barang itu diselundupkan ke luar negeri. Sekarang kita lihat bahwa saya dengar dari Maki Boyamin Saiman itu sedang menggugat penyelundupan ke luar negeri. Tapi yang menyedihkan adalah Mendak sudah tidak bisa mengantisipasi, tidak mengerti permasalahan, lalu tuduhannya macam-macam. Tuduhannya pertama kali bahwa warga menimbun minyak goreng, kenaikan kedelai karena masalah babi di China yang mengkonsumsi kedelai, dan lainnya. Jadi tidak mengerti antisipasi, lalu kemudian setelah itu dia mengatakan, oh ya, ternyata saya tidak bisa melawan oligarki, mafia, saya tidak bisa melawan mafia. Lah, ini kan sesuatu yang sudah bilang udah pasti uang prestasi. Mendak sampai mengatakan begitu, ini adalah sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi. Lalu apa yang terjadi? DMO dilepas. Ini DMO dilepas, ini pasti menyalahi juga yang konstitusi pasal 33. Itu adalah untuk memang diperlukan di dalam negeri. Bagaimana DMO bisa dilepas? Lalu karena DMO dilepas, makanya itu karena untuk harga pasar, karena di situ diatur DMO. Jadi sudah jelas Indonesia ini sekarang dikuasai oleh para oligarki. Ini sudah terbukti semuanya.
Batu bara juga DPO untuk PLN mau dilepas. Apa sudah dilepas? Yang $70 karena pada saat itu di Januari sudah tidak ada lagi supply ke PLN. Nah, jadi kalau kita lihat, ini semuanya negara kita sudah dikuasai oleh oligarki. Dan pemerintah sudah tidak berdaya. APBN pro oligarki, tidak ada dana-dana yang diperuntukkan untuk rakyat. Jadi subsidi itu tidak ada. Yang menyedihkan lagi, bahwa dana seharusnya untuk yang bisa antisipasi kenaikan harga ini malah ngotot untuk membangun infrastruktur. Jadi IKN ini langsung di-push terus gitu. Ini sudah benar-benar negara ini sudah tidak ada aturannya lagi. Jadi kalau saya rasa tidak ada government, negara ini akan lebih aman daripada kalau kita ada government seperti sekarang ini. Bravos, your digital radio station.